Baik, selamat malam. Selamat datang ya Casis Juara di Zoom kelas psikologi. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai matematika dasar. Sebelumnya kakak mau bertanya ya, apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Bisa ditanggapi, boleh open mic, boleh ditulis di kolom chat, boleh. Apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Baik, terdengar dengan jelas ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak adalah Kak Nur. Nah, pada malam hari ini Kak Nur akan membersamai Casis Juara semua untuk belajar matematika dasar ya untuk tes psikologinya. Nah, Kak Nur ini asalnya dari Jogja. Ini satu daerah dengan yang Casis di Jogja ya. Nah, kalau Casis Juara semua ini sudah ada sebanyak 8 Casis Juara itu asalnya dari mana aja nih? Ada Angga, Fatmawati, M. Fajar, Muhammad Ali, ada Nova, ada Hanisa, ada Rafli. Nah, ini chassis juara dari mana aja nih asalnya? Boleh ditanggapi open mic atau di kolom chat boleh. Wah, belum ada. Oke, Nova dari Bali, berarti 1 jam lebih cepat ya. Lalu Kanisa dari Lampung. Angga Alfian dari Kalimantan Selatan. Oke, Ali Firman dari Tuban. Oke. Wah, Fatmawati dari Sulbar. Raffi Ezra dari Jawa Timur Magetan. Baik. Nah, ini cukup eh, beragam ya. Dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada. Wah, ini kita satu Indonesia ya. Nah, mungkin ada beberapa daerah yang sudah jam 8. Ini tetap semangat ya untuk belajar pada malam hari ini. Baiklah, mari kita langsung mulai saja. Untuk di soalnya pada malam hari ini itu kan ada sebanyak 25 nomor ya. 25 nomor ini Casis Juara sudah coba mengerjakan lalu sudah dilihat juga ya pembahasannya ya. Nah, ini nanti mumpung di kesempatan Zoom, jadi kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan ya. Nanti Kak Nur akan urut membahasnya dari nomor 1 sampai nomor 25 sampai pukul 20.30 ya. Kalau ada pertanyaan tidak perlu menunggu Kak Nur untuk mempersilahkan, jadi langsung saja open mic atau langsung saja ditulis di kolom chat juga boleh. Kalau seandainya nih Kak Nur udah membahas nomor 1, terus udah sampai ke nomor 5, kok tiba-tiba ada yang mau tanya nomor 1, boleh ya disampaikan saja. Nanti kita kembali membahas nomor 1. Oke, kita akan mulai membahasnya. Saya share screen dulu. Matematika dasar ya. Sebentar. Oke. Ini ya, kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1 soalnya itu adalah mengenai konversi satuan ya. Jadi ada ukuran nih, ukuran. Bentar, Kak Nur ambilkan soalnya dulu. Ada ukuran satuan, ada yang dalam kilometer, 190 kilometer, lalu ada yang dalam kaki, 130 kaki, lalu ada yang meter. Nah, untuk di opsinya itu jawabannya adalah dalam mil. Oleh karena itu, masing-masing ini harus dikonversi ya. Kita akan melihat bagaimana konversinya. Nomor 1. Oke, di nomor 1 pertama ada 190 kilometer. Nah,
Ini biar mudah untuk menghitungnya, kita tuh boleh kok menjadikan ke salah satu satuan dulu yang mudah. Misalkan ini sama-sama kita jadikan meter ya. Untuk 190 kilometer. Nah, ini berarti dari kilometer sampai meter itu turun berapa? Kak Nur kayaknya punya deh untuk tangga satuan. Oh, nggak ada. Ini adanya yang berat ya. Berarti langsung aja coba kita hitung dari kilometer itu menjadi meter itu turun sebanyak tiga satuan ya atau tiga tangga maka ini dikali dengan 1.000 sehingga kita peroleh ini yang 190 kilometer itu sama dengan 190.000 meter. Nah, selanjutnya kita mau mengubah yang kaki. Satu kaki itu adalah berapa meter? Ini catatannya ya. Satu kaki itu sama dengan 0,305 meter. Sehingga di sini kita akan mengkalikan 130 kaki dikali dengan 0,305 meter. Nah, maka diperoleh hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah sebesar 39,6 meter. Boleh loh kalau misalkan mau dikali. Ini kan coret-coretannya 130 dikali 0,305. 10-nya dikali ke yang koma-koma nih, maka tinggal 13 dikali sama 3,05. Nah, ini kali bersusunnya bisa salah satunya menjadi begini, 305 dikali sama 13. Ini dikalikan, maka diperoleh 3 kali 5 adalah 15, simpan 1, 3 kali 0 adalah 0 tambah 1, 3 kali 3 adalah 9. Lalu 1 kali 5 itu adalah, bentar, 1 kali 5 itu adalah 5, lalu 1 kali 0 adalah 0, 1 kali 3 adalah 3. Nah, ini dijumlahkan kan dapat 5, ini adalah 6, ini 9, ini 3. Nah, tadi di sini kan ada dua angka di belakang koma, maka pada hasil kalinya juga ada dua angka di belakang koma. Maka diperoleh 39,65. Maka di sini diperoleh 39,65 meter. Nah, selanjutnya itu ada pengurangan ya, pengurangan oleh 850 meter. Nah, sehingga ini dijumlahkan dulu. Dijumlahkan, ini dapat 5, ini 6, ini 9, ini 3, depannya ada 0, ini 0 lagi, ini 9, ini 1 meter. Lalu dikurangi dengan 850 ya. Ini dikurangkan, maka diperoleh 5, 6, 9 kurangi 0 adalah 9, 13 kurangi 5 adalah 8, 9 kurangi 8 tinggal 1, ini dipinjam tinggal 9, ini dipinjam tinggal 8. Jadi diperoleh 189.189,65. Ini adalah meter. Nah, bentuk ini yang akan kita ubah ke dalam mili. Sekarang coba kita cari konversinya kalau 1 mil itu adalah berapa meter ini tadi yang kaki ya. Untuk 1 mil itu sama dengan 1.609 meter. Nah, konversi kita itu mau dari meter ke mil. Oleh karena itu kita mau cari 1 meter berapa mil ya. Berarti 1 meter itu sama dengan 1 dibagi 1.609 mil. Nah, oleh karena itu yang ini tadi yang kita peroleh 1.800 1.089 189.189,65 dijadikan ke mil. Oleh karena itu dibagi 1.609. Jadi ini ya 189 dibagi dengan 1.609.
Nah, koma limanya, koma 65-nya boleh diabaikan ya, karena dia nilai yang sangat kecil. Terus, ini menghitungnya, sebelum kita cari ke perhitungannya, ini dilihat dulu opsinya. Opsinya tuh ada 117, 226, 324, 431, dan 567. Ini sangat jauh ya perbedaannya, maka kita tidak perlu menghitung sampai akhir, cukup hitung di ratusannya saja. Dari 189, 189 dibagi dengan 1609. Ini yang paling mendekati itu adalah kali satu, sehingga di sini 1609. Ini dikurangkan kan? Nah, tanpa kita perlu menghitung hasil pengurangannya, sudah tahu bahwa angka paling depan itu adalah angka satu, sehingga jawabannya itu pasti yang opsi A. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, Casis juara untuk yang nomor satu. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan. Kalau misal nanti pas tes tidak hanya satu, kan Mm-mm, ini di pilihannya kan cuma satu yang huruf, angka depannya satu. Kalau betul. misalnya di tes nanti ada tiga atau dua pilihan, berarti kita harus ngitung semua gitu ya, Kak? Iya, betul. Dihitung sampai akhir. Gitu. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Irma. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan emang beberapa kasus itu akan, oh, angka ratusannya satu semua nih. Jadi kita harus ngitung sampai ke puluhannya begitu. Kalau puluhannya juga sama, oh berarti harus dihitung sampai ke satuannya. Tapi kemungkinan besar kalau soal yang seperti ini bakalan samanya di ratusan sih. Kalau yang puluhannya mungkin udah akan beda. Jadi bisa dihitung sampai puluhan aja. Gimana ya Yudhistira? Kalau lebih simpelnya bisa nggak Kak dicari angka keduanya gitu? Angka keduanya tuh maksudnya gimana? Yang puluhannya kah? Atau yang apanya Yudhistira? Maksudnya di sininya kah? Di puluhannya hasil pembagian ini atau apanya nih? Ini kalau dilanjutin ya berarti dihitung. Oh, yang kalau angka satunya ada dua opsi, iya betul. Jadi kalau misalkan ini ada beberapa yang ratusannya satu, berarti ini dilanjut ya. Misalkan ini Kak Nur lanjut ini hitungannya. Jadi kan hasil pengurangannya ini 11, terus ini bener ya, ini adalah 2. Lalu selanjutnya ini adalah 8, berarti di sini 8. Lalu di sini adalah 2. Ini semuanya turun kan yang belakangnya 8, 9. Nah ini kalau kali 2 kan nggak mungkin lebih dari berarti ini 1 gitu. Nah, di sini dapat 1609. Jadi dilanjutin nih sampai ke pengurangan berikutnya. Biasanya itu memang bisa sih ratusannya satu. Nanti biasanya pilihannya tuh di sini misal ya 117, 127, 137. Ini 147, ini 157. Kalau sampai yang beda hanya yang satuannya sih kemungkinan jarang. Paling sampai ke yang puluhannya aja. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ya pertanyaan ya. Kalaupun Kak Nur udah lanjut ke nomor 2, mau tanya nomor satu lagi boleh gitu. Baiklah, kita sambil lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya adalah umur nenek 5 kali umur JJ. Jika jumlah umur nenek dan JJ 90 tahun, umur JJ itu berapa?
Jadi di sini kan ada soal cerita. Tugas kita kalau di soal cerita adalah membuat kalimat matematika. Caranya kita buat simbolnya dulu atau variabelnya dulu. Di sini konteksnya ada dua orang, yaitu nenek sama JJ. Ini boleh variabel N, ini variabel J, menyatakan umur-umur ya. Kalimat pertama, umur nenek itu 5 kali umur JJ. Maka bisa dituliskan bahwa nenek sama dengan 5J. Itu ini diperoleh persamaan pertama. Selanjutnya kalimat kedua. Jika jumlah umur nenek dan JJ 90 tahun, sehingga kalimat kedua itu bisa dituliskan sebagai nenek ditambah JJ sama dengan 90 tahun. Ini persamaan kedua. Nah, yang ditanya umur JJ, goalnya kita itu mau cari si J. Di sini kalau kita lihat, N itu sama dengan 5J loh. Maka pada persamaan kedua, N-nya itu boleh diganti dengan 5J. J-nya tetap, ini kalau dijumlahkan hasilnya 90. Nah, 5J tambah J itu hasilnya adalah 6J, maka sama dengan 90. Sehingga diperoleh umur JJ adalah 90 dibagi 6. Maka 90 dibagi 6 itu diperoleh umurnya adalah 15 tahun. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi gitu ya. Pertama harus bisa bikin kalimat matematikanya, lalu apa sih yang dicari? Nah, terus bagaimana biar kita menemukan yang dicari? Oh, mengganti nilai N-nya dengan 5J begitu. Oke, itu untuk yang nomor 2. Silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Sepertinya aman ya untuk yang nomor 2. Tapi kalau ada yang membingungkan boleh disampaikan. Boleh deh. Nah, aman ya Nova? Oke, Kak, izin mari. bertanya, Boleh silakan Kanisa. yang angka 6 itu dapat dari mana ya, Kak? Angka 6 ini ya. Nah, kita kan punya 5J ditambah J. J saja itu artinya dia punya koefisien yaitu 1. Sehingga cara menjumlahkannya 5J tambah 1J dapat 6J. Begitu Kanisa. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi juga boleh ya. Nah, ini sambil Kak Nur copy yang nomor 3. Nah, soal nomor 3. Ini soal mengenai jarak kecepatan waktu. Dodi mengendarai sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 18 kilometer per jam. Pada saat yang sama, Amar juga mengendarai sepeda dari kota B ke kota A dengan kecepatan 12 kilometer per jam. Jika mereka berangkat pukul 9, pada pukul berapa Dodi dan Amar bertemu? Jika jarak kota tersebut adalah 90 kilometer. Jadi ilustrasinya itu ada dua kota kan, kota A sama kota B. Nah, Dodi ini dari kota A, Dodi ke kota B kan, kecepatannya 18 kilometer per jam. Lalu Amar itu dari kota B ke kota A. Ini Amar. Itu kecepatannya adalah 12 kilometer per jam. Nah, mereka sama-sama berangkat pukul 9 nih. Nah, gitu. Lalu, pukul berapa mereka akan bertemu jika jaraknya kota ini totalnya adalah 90 kilometer. Nah, kalau udah bisa membuat ilustrasinya kayak gitu, ya ini adalah punya rumus khusus ya, Kak Nur tunjukkan. Ini adalah rumusnya. Nah, ini judulnya adalah berpas-pasan.
dengan waktu berangkat yang sama. Jadi ini rumus untuk mencari waktu mereka bertemu, yaitu sama dengan jarak dibagi kecepatan satu ditambah kecepatan 2. Jadi waktu Amar dan si Dodi ini bertemu itu sama dengan jaraknya 90 kilometer dibagi dengan kecepatan kedua anak tersebut, yaitu 18 kilometer per jam, dan yang satunya adalah 12 kilometer per jam. Nah, ini kita hitung dapat 90 per 30, maka diperoleh sama dengan 3 jam. Nah, kalau mereka adalah berangkat sama-sama pukul 9, maka mereka akan bertemu setelah 3 jam. Ini ditambah 03.00. Maka diperoleh hasilnya adalah jam 12 siang ya. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Jadi itu sudah ada rumusnya ya. Tinggal nanti casis juara kalau dapat ilustrasi yang sama, langsung dipakai rumusnya bisa. Oke, ada yang mau bertanya boleh? Oke, sepertinya masih aman ya. Nanti silahkan bertanya kembali juga boleh. Kak, ulang yang nomor 3 dong. Betul boleh ya. Kita sambil masuk ke nomor Mau bertanya, 4. Oh iya, boleh Nova, silakan. semisal waktu berangkatnya tidak barengan tuh beda lagi rumusnya, Kak. Iya, ada beda lagi rumusnya. Tapi kebetulan ini Kak Nur belum menyiapkan. Mungkin nanti bisa tak sampaikan lagi ya. Baik, Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Belum? Baik. Kalau belum, kita masuk ke nomor 4. Nah, di 4 ini adalah operasi mengenai bilangan ya. Ini kebetulan adalah bilangan bulat. Nah, yang harus kita ingat-ingat, kalau ada operasi yang lebih dari satu pada satu kali perhitungan, itu ada urutan mengerjakannya. Pertama, yang dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Nah, selanjutnya, siapa yang dikerjakan terlebih dahulu? Itu adalah yang bentuk pangkat. Setelah itu, siapa yang dikerjakan? Itu adalah yang perkalian atau pembagian. Nah, bagaimana kalau ada keduanya perkalian sekaligus pembagian? Maka kerjakan dari yang paling kiri. Jadi berangkatnya dari kiri. Lalu baru terakhir itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini juga sama ya, dihitung dari yang paling kiri. Nah, kita di sini punya soalnya adalah negatif 16 dikali dalam kurung 4 ditambah negatif 8 dikurung dibagi negatif 9 ditambah 17. Nah, mana dulu yang kita kerjakan? Yang di dalam kurung dulu. Maka ini masih negatif 16 dikali dengan 4 ditambah negatif 8. Itu hasilnya negatif 4. Lalu dibagi dengan, ini dalam kurung kan, kita kerjakan dulu. Berarti negatif 9 ditambah 17. Itu hasilnya adalah 8. Nah, ini kerjakan dari yang kiri. Atau kalau misalkan chassis juara mau pakai coret-coret, ini boleh loh bentuknya ditulis sebagai negatif 16 dikali negatif 4 dibagi 8. Nah, ini sama karena mereka setara ya, perkalian dan pembagian. Lalu si negatif sama si negatif ini kalau dikali jadi positif ya, jadi mereka hilang.
Mana lagi yang bisa dicoret? Yaitu 16 dan 8. Ini tinggal dua. Maka kita peroleh dia hasilnya sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh. Jadi itu perlu berhati-hati mana dulu yang dikerjakan. Ya, kalau ada kurung ya kurung dulu, baru nanti perkalian sama pembagian. Ini kebetulan nggak ada yang dalam bentuk pangkat ya. Kalau ada pangkat ya yang pangkat dulu. Gitu. Nah, itu untuk nomor 4. Boleh kalau ada yang mau tanya, Izin bertanya, Kak. boleh Kak Nisa? Tadi yang 16 sama 4 dicoret karena apa, Kak? 16 sama 4 dicoret yang 16. Oh, yang ini ya. Ini negatif 16 dikali negatif 4 hasilnya positif, maka negatifnya Kak Nur coret, jadinya hilang gitu. Nah, yang 16-nya itu kan dicoret juga ya, Kak? Oh, Terus bagi ya? ya 16-nya dibagi sama 8 tinggal 2. 8-nya tinggal satu. Yang 4-nya, Kak? Enggak. Empatnya enggak, empatnya Kak Nur pindah ke sini. 16 bagi 8 kan tinggal 2, tulis di sini 2. Terus empatnya masih belum dihitung kan Kak Nur tulis di sini. 2 kali 4 dapat 8 gitu. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, ada lagi yang mau tanya boleh? Sambil Kak Nur kopikan yang soal nomor berapa? 5 ya. Soal nomor 5. Rata-rata penghasilan 6 karyawan adalah 3 juta per bulan. Jika seorang karyawan baru bergabung dengan gaji 3.500.000, berapakah rata-rata penghasilan karyawan sekarang? Nah, kita cari total si gaji 6 karyawan dulu. Jadi, total gaji 6 karyawan. Itu sama aja rata-ratanya dikali sama 6. Jadi 3 juta dikali sama 6. Itu diperoleh 18 juta ya. Selanjutnya kita mau cari total gaji 7 karyawan. Jadi total si 6 karyawan ini yang sama dengan 18 juta ditambah sama satu karyawan yang baru gabung nih, yaitu besarnya adalah 3.500.000. Nah, ini diperoleh jumlahnya adalah 21.500.000. Sekarang kita mau cari rata-rata. Rata-rata 7 karyawan, yaitu totalnya yaitu 21.500 dibagi dengan sebanyak 7 orang. Nah, ini nih yang Kak Nur maksud. Kalau kita kayak yang pertanyaan chassis juara di awal ya, kayak yang nomor 1 tuh, gimana kalau angka depannya sama semua? Nah, di sini kalau kita lihat 21 bagi 7 kan hasilnya pasti 3. Tapi sayangnya di opsi itu depannya 3 semua nih. 3, 3, 3, 3. Nah, yang beda kan adalah di ratusan ribunya ya. Maka kita harus menghitungnya. Nah, ini pun ada yang sama nih. Ini 0, 0. Ini ternyata yang beda di puluhannya. Ini 1, 1 beda di puluhannya. Jadi mari kita hitung dulu ya, ini dapatnya akan berapa? Boleh pakai bersusun, 21.500.000 dibagi dengan 7. Nah, ini kan dikali 3. Selanjutnya, di sini kan habis ya, ada dua angka yang habis. Nah, maka di sini ketika kita menghabiskan dua angka, di atas itu harus ditambahi 0. Nah, yang turun adalah 500. Begitu. Nah, ini udah ketahuan nih antara A atau B. Sekarang kita mau cari, jadi belakangnya 5 atau 7. Ini ada 500.000 berarti
Di sini yang paling mendekati adalah dikali 7. Nah, ini sisanya adalah 10.000. Nah, maka diperoleh jawabannya adalah yang B, yaitu 3.071.429. Gitu. Nah, Nah, itu untuk yang nomor berapa? 5. Ada pertanyaan dulu, boleh, Casis Jera? izin bertanya Kak, Boleh. kosong tuh kosong. Maksudnya hasil dari nol tuh gimana ya Kak? Barusan nggak nge-lag. Yang nolnya ini ya. Iya, Ini karena pembaginya itu kan cuman satu angka, gitu kan? iya. Nah, harusnya dia tuh cuman menghilangkan satu angka paling depan saja. Namun di sini dia itu 21 kan hasil perkalian dengan 3 tuh langsung menghasilkan langsung menghilangkan dua angka, angka 2 dan angka satu di depan kan. Oleh karena itu kita harus menambahkan nol di hasil baginya gitu. Oh, baik Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Irma. Ada yang lain lagi, boleh, Casis Juara? Oke, kita Izin sambil, Kak, bertanya Kak. boleh, silakan. Ini Kak, mau ulangi Kak, jaringan tadi ngelek Kak waktu 21.000 dibagi 7 itu Kak, maksudnya Hmm, gimana Kak? yang ini ya. Oke, kan kita punya 21.500.000. Ini dibagi sama 7 kan. Nah, kan yang angka depannya tuh 2. Nah, itu udah nggak bisa kan dibagi sama Hmm. 7. Terus kita fokusnya ke 21. Nah, 7 dikali berapa nih yang mendekati 21? Oh, ternyata dikali 3. Namun dia pas nih dapatnya 21. Nah, karena Ya, kita di awal udah langsung menghilangkan dua angka, maka di hasil baginya ini harus ditambahi 0 gitu. oke, Gitu. oke. Oke. Baik Kak, terima kasih. Oke, lanjut ya. Yang nomor 6. Tapi kalau masih ada yang mau tanya lagi boleh. Yang nomor 6. Ini soalnya adalah soal cerita lagi. Seseorang membeli 3 buah buku dengan harga rata-ratanya adalah 2.000 per buah. Dan membeli 6 buah buku serupa dengan harga rata-ratanya adalah 8.000 per buah. Berapakah harga rata-rata untuk keseluruhan buku? Jadi ini caranya mirip dengan yang nomor 5 ya. Kita cari totalnya masing-masing dulu, baru dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya buku. Nah, di sini kan awalnya yang 3 buah buku itu 2.000 per buah. Jadi dia dicari total 3 buku. Itu sama dengan rata-ratanya yaitu 2.000 dikali sama banyak buku. Maka diperoleh 6.000. Selanjutnya yang kedua ada 6 buah buku rata-ratanya 8.000. Maka kita bisa cari total 6 buku itu sama dengan 8.000 dikali dengan 6. Maka diperoleh 6 dikali 8 adalah 48. Nah, ini kita bisa mencari total, ini dijumlah adalah 9 buku ya. Total 9 buku itu sama dengan jumlahnya yang ini nih. Ini kalau ditambahkan maka kita peroleh hasilnya adalah 54.000. Nah, sekarang kita bisa mencari rata-rata 9 buku. Itu sama dengan total harganya 54.000 dibagi dengan banyak buku. Sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 6.000. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu. Ada pertanyaan dulu boleh? Masih aman ya sepertinya ya untuk yang nomor 7. 6 ding. Baru mau 7 sekarang ya.
Ada pertanyaan. Aman ya, Fatma sama Nova. Oke, mari kita lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 itu ada deret mengenai huruf. Nah, ini ada beberapa cara mengerjakan ya. Boleh casis juara menghafal hurufnya atau ini boleh juga masing-masing hurufnya itu kita konversi ke angka. Nah, ini Kak Nur punya catatan untuk angka-angkanya ya. Jadi, di sini, nah ada daftarnya dari A sampai Z itu adalah dari 1 sampai 26. Nah, si deret ini yang isinya adalah G, J, M, P, S. Boleh kita konversi ke angka, G itu adalah huruf ketujuh. Berarti di sini 7. Lanjut, J-nya adalah 10. M-nya adalah 13, P-nya adalah 16, S-nya adalah 19. Ini polanya tambah 3, tambah 3, tambah 3, sama tambah 3. Ini ditambah 3, maka diperoleh 22. Ini dia minta 3 bilangan ya. Ini ditambah 3 lagi, 25. Lalu ini ditambah 3 lagi 28. Hurufnya siapa saja? Ini adalah V, ini adalah V. Lanjut, 25 adalah Y. Nah, ini udah ketahuan ya, V-nya kan cuma satu, D. Nah, selanjutnya adalah B. Gimana kok bisa dapat B padahal ini adalah angkanya 28? Ini dikurangi 26, kan total angka 26. Ini dapat 2. Nah, angka 2 huruf kedua itu siapa? Yaitu B. Maka di sini diperoleh B. Jadi jawabannya yang D ya, V, Y, B gitu. Oke. Kalau ada yang menghafalkan hurufnya juga boleh ya. Jadi senyamannya casis juara. Kalau Kak Nur sih biasanya tak ubah menjadi angka seperti itu. Oke, lanjut dulu yang nomor 8. Tapi kalau ada yang bingung mau tanya boleh ya. Nomor 8, seseorang mengendarai sepeda motor menempuh jarak 400 kilometer dalam waktu 5 hari. Pada hari pertama ditempuh 90 kilometer, hari kedua 75, hari ketiga 120, dan hari keempat 30. Berapa jarak yang ditempuh pada hari kelima? Nah, total jaraknya itu adalah 400 kilometer. Hari pertama sudah berkurang 90, kedua berkurang 75, ketiga berkurang 120, keempat berkurang 20. Nah, ini dikurangkan semua dan hasil akhirnya itu tinggal 85 kilometer. Maka jawabannya adalah yang A. Tuh. Yang ini cukup sederhana ya. Oke. Sambil Kak Nur lihat soal nomor 9. Kalau ada yang mau tanya dulu boleh. Nah, soal nomor 9, ini konversi satuan lagi, tapi sekarang satuan berat ya. Untuk yang satuan berat, kayaknya Kak Nur punya ininya deh, tangga satuannya. Nah, nih ada tangga satuan. Kita mau mengubah satuan berat ya. Pertama, yang diketahui adalah seorang pedagang membeli 0,5 ton beras, 1,5 kuintal tepung terigu, 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kilo. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut. Ini maunya dalam kuintal, jadi kita ubah ke kuintal semua. Pertama beras, 0,5 ton. 0,5 ton, jadikan kuintal. Turun berapa tangga? Satu tangga. Maka dikali 10. Ini dapat 5 kuintal. Oke, selanjutnya. 1,5 kuintal sih sudah langsung ya. Ini tak tulis di sini 1,5 kuintal.
Selanjutnya, nah ini 3 karung gula pasir dengan masing-masing beratnya adalah 50 kilogram. Berarti kan 150 kilogram ya dikali 3. Nah, 150 kilogram tuh mau ke kuintal naik berapa tangga? Satu, dua. Oh, naik 2 tangga. Maka ini kita punya 2 angka belakang koma. Jadi dapat 1,5 kuintal juga. Ini kalau dijumlahkan adalah 0 tambah 1, 1 tambah 5 tambah 1 tambah 1 hasilnya 8. 8,0 kuintal. Sehingga diperoleh jawabannya adalah yang D. Jadi adalah 8 kuintal. Nah, kalau ini sih harus menghafal tangga satuannya ini ya. Nah, ini pun kalau chassis juara menghafal satu nanti kepakai kok untuk yang satuan jarak juga. Itu juga bisa. Ini kan tanggalnya sama. Dari kilo sampai ke mili. Itu sama semua gitu. Ada yang mau tanya dulu? Boleh? Tadi mengerjakannya bisa selesai berapa menit chassis juara waktu mengerjakan ini? Coba selesai berapa menit tadi? Oh, ada pertanyaan ya. Fatma. Nah, Fatma tanya di atas kilo itu apa? Di atas kilo itu memang kosong. Jadi untuk satuan berat tangganya kan biasanya tangga satuan itu kan cuma dari kilo sampai mili. Cuman si berat kan ada ketambahan kuintal sama ton. Nah di atas kilo antara kuintal sama kilogram itu memang kosong. Tapi dia tetap dihitung sebagai tangga. Nggak ada apa-apanya. Ya, Irma. Nggak pakai waktu, soalnya ngerjainnya di sekolah nggak bisa fokus. Oh, kelas 3 ya? Wah, berarti ini lagi padat-padatnya nih kelas 3. Ujian sekolah, ujian praktek. Ini belajar buat tes juga. Semangat ya anak kelas 3 ya. Memang sedang waktunya untuk bercapek-capek ini. Tapi yang apa-apa kan buat cita-cita ya. Cara mencari 5 kuintalnya. Oke, yang ini ya, yang 5 kuintal ini ya. Ini kan kita tadi awalnya punya 0,5 ton. Nah, 0,5 ton itu ke kuintal kan turun 1 tangga. Karena dia turun 1 tangga, maka di sini kali 10. Oleh karena itu, caranya ini Kak Nur tulis di atas ya. Berarti 0,5 dikali 10. Nah, ini dapat 5 kuintal. Begitu. Siapa ya tadi yang tanya ya? Oh, Keivan Akbar. Nah, apakah terjawab, Keivan? Keivun. Gimana bacanya Keivan apa Keivun? Oke ya, Akbar aja ya. Itu ya Akbar. Jadi dikali 10. Tuh. Oke, mari kita lanjut ke nomor 10. Nah, soalnya adalah Sony menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah kecepatan rata-rata Sony? Nah, ini pakai rumus ini, jarak kecepatan waktu. Ini silahkan dihafalkan segitiganya ya. Nanti dipakainya ya sesuai kebutuhan apa yang ditanya. Jadi ini adalah segitiga JKW. Kalau mau cari apa nih yang ditanya? Kecepatan ya, kecepatan berarti K. Maka K sama dengan J-nya di atas J dibagi W. Nah, sama kayak ini nih. K sama dengan J dibagi W. Maka bisa kita langsung hitung. Ini kebetulan satuannya sudah sama, maka bisa langsung. Kalau satuannya beda, jadi chassis juara harus mengkonversi dulu ya. Ini K sama dengan J per W. J-nya adalah 100 meter, waktunya adalah 20 detik, maka diperoleh coret-coret. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 5 meter per detik. Jadi jawabannya adalah yang A, gitu. Nah, kadang di soal tuh yang keluar biasanya kayak
apa ya, satuannya yang beda. Ini diketahui detik, tapi nanti dia mintanya dalam jam atau menit gitu ada. Ini misal diketahui meter, tapi nanti di opsi dia maunya dalam kilometer. Nah, itu harus dikonversi dulu ya. Oke, lanjut. Kita ke nomor 11. Nah, kalau tanggal konversinya sih mirip dengan yang berat tadi ya. Jadi ngafalin satu sebenarnya kepake buat semuanya itu. Nomor 11. Ada soalnya 32% dikali 2/3/5 dibagi 0,875. Nah, di sini kita ubah dulu ke bentuk pecahan saja ya. Maka diperoleh 32% itu 32/100. Lalu dikali 2/3/5. Gimana cara membuat menjadi pecahan biasa? 5-nya dikali sama 2 kan dapat 10. Lalu ditambah sama 3. Maka dapat 13/5. Selanjutnya dibagi. Dibagi 0,875 itu adalah 875 per 1000. Nah, selanjutnya ini disederhanakan. Bisa dicoret-coret nggak ya? Atau kita balik dulu aja nih yang 875 sama 1000 ya. Itu dapat 32/100 dikali 13/5 dikali di sini adalah 1000 dibagi 875. Apa ya yang bisa dicoret-coret ya? Ini bisa nih dicoret 1000 sama 100. Nolnya dicoret. Ini hilang. Ini habis. Lalu 10 bagi 5 itu adalah 2. Ini sisa 2 ya. Maka kita tinggal punya siapa? 32 dikali 13 dikali 2 dibagi 875. Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan satu-satu, maka harus dikali ya yang pembilangnya ya. Coba kita kalikan dulu. 32 kali 13. Itu dapat 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. 1 kali 2 adalah 2, 1 kali 3 adalah 3. Dijumlahkan 6, 1 tambah 1, 416. 416 dikali 2 dapat 12 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Di sini dapat 8. Jadi 832 dibagi 875. Kalau kita lihat angkanya, ini adalah kurang dari satu, tapi mendekati satu. Nah, di antara opsi ini, mana yang kurang dari satu itu hanya yang A, sehingga jawabannya itu pasti yang A. Begitu, adalah 0,95. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin kalau ada yang tanya, gimana Kak cara taunya kalau itu mendekati satu tapi kurang dari satu? Kapan kita akan mendapatkan hasilnya satu? Itu kalau dia 875/875. Ini nilainya satu. Jadi kalau pembilangnya kurang dari 875, pasti nilainya kurang dari satu. Begitu? Oke. Ada pertanyaan dulu boleh? Silakan, Casis Juara. Oke. Aman ya untuk yang nomor 11. Ini kalau tiba-tiba ingat mau tanya tapi udah kelewat, boleh kok kita kembali lagi. Itu boleh ya. Kak, Oke, mari kita ke nomor 12. Nova mau tanya? iya Kak mau tanya. Boleh. Kalau semisal itu kita kurang susunnya tuh bisa Kak 832. Oh, Di, mau ngitung bersusunnya ya, kah?
Ini tuh gimana caranya, Kak? Oh, boleh. Coba kita hitung bersusun ya. Kalau pakai hitung bersusun, nih Kak Nur pakai warna biru di sebelah kanan. Jadi 832 dibagi sama 875, gitu kan? Ini angka berapa yang dikali berapa yang mendekati 832? Orang ini kurang dari 875 kan berarti pasti di sini 0, ini tambahin nolnya di sini. Gitu. Jadi 8.320 dibagi eh 875. Nah, sekarang dikali berapa ya yang mendekati 8.320? Nah, kita coba deh. Oh, dikali sama 9 ya. Coba ya di sebelah kanan sini. 875 dikali 9. Dapat 5, 4. 9 kali 7, 63. Tambah 4, 67. Simpan 6. 9 kali 8, 72. 72 tambah 6, 78. Begitu. Nah, maka di sini dapat 7875. Ini tadi dikali 9. Ini dikurangkan. Maka dapat 5. 11 kurangi 7. 4. Di sini disimpan. Oh, dipinjam ya tadi ya. Itu tinggal 2. Maka pinjam lagi 12 kurangi 8. Itu dapat 4, 8 udah dipinjam jadi 7 kurangi 7 habis ya. Ini tinggal 0. Nah, sekarang kita mencari dikali berapa mendekati 4.450. Coba kita kali 5 ya. 875 ini dikali 5 dapat 5, simpan 2. 35 tambah 2, 37. Simpan 3. 5 kali 8, 40. Ini 43. Jadi 4.375. Nah, ini dikurangkan. Ya, ini tadi dikali 5 kan. Nah, udah dapat 0,95. Jadi cukup. Maka diperoleh hasilnya yang A. Begitu. Gitu ya. Ini kalau masih mau dilanjutin masih panjang lagi nih, tapi karena pertanyaannya di opsinya sudah cukup sampai 2 angka belakang koma, maka bisa dicukupkan. Begitu. Baik, Kak, sudah. Oke. Nah, ya. Nomor 12. Ada soal Sardi adalah seorang penjahit. Nah, dalam 5 hari ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? Nah, ini kan soal mengenai perbandingan. Jadi kita lihat unsurnya. Ada siapa saja sih yang dibandingkan? Yaitu adalah unsur hari sama unsur apa tuh? Banyak kemeja ya. Yaitu di sini banyak kemeja saja. Dalam waktu 5 hari, orang ini bisa menjahit sebanyak 20 buah. Nah, terus berapa kemeja yang dijahit? Kalau dia menjahit selama 2 minggu. Nah, si 2 minggu itu kita jadikan 14 hari. Karena satuannya harus sama. Ini yang ditanya dimisalkan sebagai X. Nah, kita lihat perubahannya. Ketika unsur harinya di sini adalah bertambah banyak, maka kemeja yang bakalan dijahit itu jadi tambah banyak atau tambah sedikit casis juara? Banyak, Kak. Betul, tambah banyak. Berarti perubahan yang terjadi di kedua unsur adalah sama. Karena perubahannya adalah sama, maka dia masuknya ke perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai itu maka menuliskan persamaannya adalah bersesuaian ya. Jadi adalah 5/14 sama dengan 20 per X. Ini boleh dikali silang, maka dapat 5 kali X sama dengan 20 kali 14.
Nah, yang ditanya kan X-nya nih. Maka boleh lo 5-nya pindah ke ruas kanan jadi bagi. 20 kali 14 dibagi 5. Apakah ada yang bisa dicoret-coret? Ada. 20 bagi 5 hasilnya 4. Maka kita tinggal punya berapa ini? 4 dikali 14 ya. Berapa 4 dikali 14 itu? Yaitu 40 tambah 16. Hasilnya 56 kemeja. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, silakan dicermati apakah ada pertanyaan. Oke, ini sepertinya aman ya untuk perbandingan senilai dan balik nilai. Ini lumayan sering keluar. Kalau yang balik nilai kan perubahan di kedua unsur berbeda nih, maka salah satu dibalik. Kalau mereka sama, sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, maka dia adalah perbandingan senilai. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. Oke, di nomor 13, Kak Nur kayaknya punya. Oh, nggak punya ini. Nggak punya daftar pangkat-pangkat. Berarti kita coba hitung sendiri ya. Nah, ini adalah mencari hasil dari akar pangkat 3 dari 1728 dan akar pangkat 3 dari 24.389. Nah, Casis juara, silahkan ya membuat daftar nilai-nilai pangkat 3 dari angka 1 sampai 10 saja cukup ya. Nanti yang lainnya tinggal yang 10, 20, 30 dan seterusnya. Kalau kita punya satu pangkat 3 nih. Aduh, kenapa berpindah? Oke, kalau kita punya satu pangkat 3. Nah, itu kan hasilnya 1 kali 1 kali 1 tuh angkanya dapat 1 ya. Selanjutnya, kalau kita punya 2 pangkat 3, itu kan sama dengan 8. Lalu, kalau kita punya 3 pangkat 3, ini berarti berapa nih? 9 kali 3, 27. Lalu ada 5 pangkat 3 itu berarti serat empatnya kelewatan ya. Sorry, sorry. Kita ke 4 dulu. Berarti kalau ada 4 pangkat 3 itu berarti adalah 16 kali 4 64. Lalu 5 pangkat 3 itu adalah 25 kali 5 125. Lalu ada 6 pangkat 3 itu adalah 36 dikali sama 6. Berarti 180 ditambah 36 216. Lalu 7 pangkat 3 itu adalah 49 dikali sama 7 280. Coba kita hitung dulu ya. 49 kali 7 ini 3, ini 6 28 ditambah 6 34. Betul, 343. Lalu kita punya 8 pangkat 3 itu adalah 8 kali 8 64. 64 dikali 8 itu adalah 2 3 48 512. Ini 8 pangkat 3 adalah 512. Lalu yang 9 pangkat 3 81 dikali sama 9. 81 kali sama 9 adalah 9 7.
Ya, 729. Yang terakhir 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Nah, ini minimal punya catatannya ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita mau mencari akar pangkat 3 dari angkanya berapa ini pertama? Akar pangkat 3 dari 1728. Nah, angka ini itu lebih besar dari akar 1000, gitu kan? Sedangkan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1000. Sedangkan akar pangkat 3 dari 1000 itu adalah 10. Dari mana taunya? Soalnya 10 pangkat 3 sama dengan 1000, gitu ya. Nah, berarti selanjutnya di sini lebih besar dari 10 dan angka belakangnya itu adalah 8. Dari angka 1 sampai 9, yang ketika dipangkatkan 3, satuannya memberi kita angka 8. Itu angka yang mana? Oh, satu-satunya hanya 2 pangkat 3. Satuannya dapat 8. Maka akar pangkat 3 dari 1728 itu adalah 12. Gitu ya. Dapat 12 nih. Sekarang yang satunya, akar pangkat 3 dari, aku pakai warna yang berbeda ya. Akar pangkat 3 dari 24.389. Nah, ini angkanya sudah makin besar ya. Tentu kita mencari di antaranya itu makin besar juga angkanya. Tidak hanya dari 10 pangkat 3. Coba kita cari 20 pangkat 3 itu hasilnya berapa ya? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Terus ini sudah 10 pangkat 3 itu adalah 1000 ya. Berarti ini adalah 8.000. Nah, terus kita coba cari kalau 30 pangkat 3. 30 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. 10 pangkat 3 adalah 1000. Berarti ini tambah angkanya 3. 27.000. Oh, ternyata si angka 24.389 itu lebih dari akar pangkat 3 dari 8.000. Namun dia kurang dari akar pangkat 3 dari 27.000. Nah, ini dia hasilnya adalah 20, sedangkan yang sini hasilnya adalah 30. Jadi ini adalah di antara 20 sampai 30. Nah, angka berapa tepatnya? Kita lihat satuannya. Di satuannya ini adalah angka 9. Nah, sekarang berapa pangkat 3 yang memberikan kita satuan 9? Oh, ternyata itu adalah angka 9. Sehingga kita peroleh di sini satuannya 9, puluhannya adalah 2. Maka jawabannya adalah 23. Sehingga kita bisa menjawab soal ini sama dengan 12 ditambah 29. Jadi dia sama dengan 41. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan, Casis juara. Untuk yang nomor 13. Kak, boleh diulang nggak? Tapi yang satu aja dan nggak apa-apa, Kak. Yang Yang mana? dua, yang akar dari 24.389. Oke, boleh. Yang ini ya. Yang biru ya warnanya ya. Iya, Kak. Nah, kan kita punya angkanya itu 24.389. Nah, ini angkanya sudah besar nih. Maka dia pasti tidak hanya dibandingkan dengan akar pangkat 3.000. Nah, pasti lebih dari itu. Maka kita cari. Oh, 20 pangkat 3 itu 8.000 loh. Terus yang lebih gedenya lagi nih yang puluhan. 30 pangkat 3, 27.000. Maka si 24.389 di akar pangkat 3 itu nilainya lebih dari akar pangkat 3 dari 8.000, tetapi kurang dari 27.000 akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 8.000 adalah 20. Akar pangkat 3 dari 27.000 adalah 30. Maka hasil akar angka yang kita cari itu nilainya dari 20 sampai 30. Otomatis
puluhannya itu pasti dua, angka depannya pasti dua. Nah, sekarang kita mau cari satuannya. Di sini satuannya 9 loh, maka kita cari di daftar 3, di daftar kita ini. Nah, angka berapa sih yang kalau dipangkat 3 satuannya dapat 9? Oh, ternyata 9 pangkat 3. Dia dapat 729. Satuannya betul nih adalah 9. Maka di sini satuannya pasti 9. Jadi hasil pengakarannya adalah 29. Begitu. Apakah sudah makin jelas, Irma dan casis sejarah yang lain? Baik, Kak. Terima kasih. Sudah jelas banget. Oke, sama-sama. Gitu ya, casis sejarah ya. Jadi harus lihat di antaranya. Kita harus ngitung angka-angka yang besar. Ambil yang puluhan saja. Nanti kita udah dapat angka depannya, terus tinggal cari angka satuannya. Gitu. Oke, mari kita lanjut ke nomor 14 ya. Nomor 14 soalnya adalah sebelah. Ini nomor 14. Ah, soal mengenai rata-rata lagi ya. Nah, soalnya adalah rata-rata berat badan 5 anggota keluarga adalah 54 kilogram. Jika berat badan ayah 70 kilo, ibu 58 dan adik 40. Berapa jumlah berat badan kedua kakak? Nah, kan dia bilang rata-ratanya itu adalah 54 kilo ya. Maka ini kan diperoleh dari berat badan ayah, tambah berat badan ibu, tambah berat badan adik kak, adik aja ya. Terus dua kakak, ini dijumlahkan. Nah, kakak tambah kakak ya, dua kakak. Orangnya ada 5. Dibagi 5 itu sama dengan 54. Nah, sekarang kita masukkan berat badannya yang sudah diketahui nih. Ayah 70, ibu 58, adik 40, dua kakak yang kita cari. Nah, limanya kali nih ke kanan. 54 dikali sama 5. Ini kita jumlahkan dulu yang ruas kiri. 70 tambah 40 tuh 110. 110 tambah 58, 168. Ditambah 2K sama dengan 54 dikali sama 5 itu adalah 270. Maka kita peroleh sekarang berat badan dua kakak sama dengan 270 kurangnya 168. Maka diperoleh berat badan kakak dua orang ini itu adalah sebesar 102 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, apakah ada pertanyaan dulu, casis juara, untuk yang nomor 14? Aman sepertinya ya. Ini soal mengenai rata-rata, konsep rata-rata. Tapi udah modifikasi ya soalnya ya. Kayaknya lumayan sering tuh kalau soal rata-rata. Statistika ya. Oke. Nah, sekarang ke nomor 15. Nomor 15 di sini kita punya operasi bentuk pangkat. Karena di sini jawabannya dalam bentuk pangkat juga, maka kita harus menggunakan konsep bentuk pangkat. Nah, ada yang hafal sifat-sifatnya bentuk pangkat, apa yang kita gunakan pertama nih? Nih, Kak Nur tulis dulu ya soalnya ya. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 pangkatkan lagi 2. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, yaitu yang bentuk perkalian. Ada sifat eksponen atau bentuk pangkat yang bilang kalau A pangkat M dikali A pangkat N, basisnya sama ya, itu sama dengan A pangkat
M ditambah N. Sehingga yang ada di dalam kurung ini perhitungannya adalah 4 pangkat 3 tambah 2. Pangkatkan lagi 2. Maka sama dengan 4 pangkat 5. Pangkatkan lagi 2. Selanjutnya, sifat apa yang digunakan? Kalau punya A pangkat M, pangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga diperoleh di sini adalah 4 pangkat 5 kali 2. Maka sama dengan 4 pangkat 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, gitu. Yang nomor 15. Ada yang mau tanya dulu kah? Oke, sepertinya aman ya yang bentuk pangkat. Itu sebenarnya kalau jawabannya ke hasilnya sih ya tinggal kita hitung aja. Tapi karena jawabannya dia minta dalam bentuk pangkat, jadi harus pakai sifat bentuk pangkat ya. Basisnya kebetulan udah sama tuh. Jadi nggak perlu mengubah-ubah lagi. Baik, ini di nomor 16 kita sampai ke satuan lagi ya. Ini satuan apa ya Kak Nur kok lupa jadinya namanya. Jadi mengubah kayak satuan banyak gitu ya, kayak lusin, kodi, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa satuan yang bisa dihafalkan ya chassis juara ya. Ada satu rim, satu gross, satu kodi, satu lusin. Nah, masing-masing tuh berapa buah sih gitu. Nah, kadang yang ada juga yang menyebut satu lusin tuh sebagai satu dusin ya. Gitu. Tuh banyaknya 12 buah. Nah, coba kita lihat di soal masing-masing dikonversi ke buah. Nah, pertama 10 lusin. 10 lusin, satu lusinnya itu sama dengan 12 buah. Maka 10 kali 12 diperoleh 120 buah. Lanjut, di sini ada dua rim. Nah, satu rimnya itu adalah 500 lembar. Jadi sebenarnya dia untuk menghitung kertas ya. Namun di sini karena konteksnya adalah buah, ya sudah kita buat buah saja. Sehingga ada dua rim. Ini sama dengan 2 dikali 500. Maka diperoleh 1000 buah. Nah, selanjutnya di sini ada 10 kodi. Untuk 10 kodi, satu kodinya itu sama dengan 20 buah. Maka 10 kali 20 sama dengan 200 buah. Nah, ini nggak bisa langsung dijumlah ya, karena kan perhitungannya berbeda. 10 lusin, berarti kita tulis di sini ya. 10 lusin, 120 ditambah 2 rimnya adalah 1000 dibagi 10 kodi adalah 200. Ingat, ada penjumlahan, ada pembagian. Mana dulu yang dikerjakan? Pembagian. Maka ini masih 120 ditambah 1000 dibagi 200 tuh hasilnya 5. Sehingga diperoleh hasilnya 125 buah. Maka jawabannya adalah yang C. Tuh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tapi kalau ini sih memang harus menghafal ya chassis juara ya. Lumayan banyak nih yang dihafal. Tapi kalau sering dipakai nanti lama-lama hafal kok. Sering dipakainya kapan tuh? Ya waktu mengerjakan soal. Jadi harus banyak-banyak latihan soal juga ya. Oke, itu nomor 16. Sekarang nomor 17. Kalau Kak Nur kecepatan, silakan disampaikan ya. Nanti Kak Nur lebih lambatkan lagi menyampaikannya. Atau kalau misalkan Kak masih mau membaca dulu, itu juga boleh. Jangan di-scroll dulu gitu, boleh ya. Baik.
Mari kita lanjutkan nomor 17 dulu. Ada kalimat nih. Ini kita ubah ke dalam kalimat matematika. 50% dari 700. Dari itu artinya kali ya. 50% dari 700 sama dengan, ini tanda sama dengan. N persen dari 200. Berarti dikali. Jadi kalimat ini semua kalau dituliskan ke kalimat matematika adalah 50% kali N. Bukan N, 700 dulu. 50% kali 700 sama dengan N persen dikali 200. Nah, karena ada tanda persen di kedua ruas dan ingat operasinya hanya kali saja, maka bisa hilang. Coret, coret. Nah, sekarang kita tuh cuman mau cari N aja. KN-nya ditaruh sendirian. Di kiri ada 50 kali 700, 200-nya itu ke kiri jadi bagi. Maka di sini 200. Maka kita peroleh. Mana yang bisa dicoret-coret? Karena ini perkalian bisa langsung dicoret ya. Kalau penjumlahan kan nggak boleh. Ini nolnya habis. Sekarang berapa nih? 50 dibagi sama 2 ya. Ini dapat 25. Sehingga terakhir kita punya 25 dikali sama 7. Maka N sama dengan 25 kali 7 itu berapa ya? 200 kurangi 25. 175. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu 175. Ya, silakan diamati dulu kalau ada pertanyaan juga. Oke, mari kita lanjutkan ke nomor 18. Pak, nomor 18 ini soal cerita lagi juga ya. Nah, sepertinya ini juga mengenai soal perbandingan. Nah, nomor 18. Sebuah perusahaan dalam memberikan jatah makan bagi 45 orang karyawan menghabiskan satu karung beras selama 10 hari. Jadi ini kata kuncinya 40 orang habis dalam 10 hari. Jika terjadi pengurangan sebanyak 15 orang, maka dari habis selama 10 hari. Nah, dia kan berkurang 15 nih. Maka karyawannya tuh sisa 30. Ini adalah X yang kita cari. Karyawannya berkurang. Nah, berkurang sebanyak 15. Kira-kira nih chassis juara, maka harinya bertambah atau berkurang? Boleh langsung dijawab atau di kolom chat. Kalau Bertambah, karyawannya Kak. berkurang, Ber- kira-kira ber... Oke, betul. Jadi, yang makan semakin sedikit, habisnya itu semakin lama, maka harinya adalah bertambah. Nah, karena perubahan yang terjadi itu berbeda antara kedua unsur, maka ini masuk ke perbandingan balik nilai. Nah, perbandingan balik nilai itu cara mengerjakannya salah satu dibalik. Kita balik yang ada X-nya saja yang dicari. Maka di sini tetap ditulis 45 per 30 sama dengan ini dibalik menjadi X per 10. Sekarang kita mau cari X, maka 10-nya pindah ke ruas kiri, ini dapat 45 per 30 dikali 10. Ada yang bisa dicoretkah? Ada ya, 10 sama 30 habis nolnya. Tinggal 45 dibagi sama 3. Maka jawabannya itu adalah 15. Jadi
Dia akan habis dalam 15 hari. Jawabannya adalah yang B. Nah, tadi kita udah ketemu dua tipe soal ya, yang perbandingan senilai sama yang balik nilai. Jadi dua-duanya udah ada contoh soalnya nih. Jadi besok kalau mengerjakan, tahu bedanya ya chassis juara ya. Nah, kapan pakai yang senilai, kapan pakai yang balik nilai. Tuh. Oke, lanjut ke nomor 19. Wah, selesai nggak ya ini? 25 soal. 19 ada soal mengenai operasi bilangan pecahan. Pecahannya pun campuran ya, maka harus diubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Nah, soalnya adalah 1/2/3 dibagi 1/4/5. Jadikan pecahan biasa. 3 dikali 1 tuh 3. Ditambah sama 2 adalah 5. Jadi 5/3. Dibagi 5 kali 1 5. Ditambah 4 9. 9/5. Nah, ini hati-hati. Kalau yang ngerjakannya buru-buru langsung dicoret-coret. Nanti jawabannya 3. Ini untung nggak ada ya di opsi ya. Biasanya ada tuh, itu menjebak ya. Kalau terburu-buru langsung coret. Padahal ini harusnya yang belakang dibalik tuh. Jadi 5/3 dikali 5/9. Maka diperoleh hasilnya adalah 25/27. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Nah, ini cukup sederhana. Boleh ya, kita lanjut dulu ke nomor 20. Nah, nomor 20. Wah, ini lumayan nih, 25 soal. Alokasi waktunya berapa ya? Kalau 1 menit ya, 25 soal cuma 25 menit ya. Biasanya sih standar 3 menit. Tapi sekarang udah banyak yang tes tuh, jadi waktunya cuma tinggal 1,5 menit gitu. Oke, yang nomor 20. Soalnya adalah seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap menempuh jarak 4 kilometer dalam waktu 8 menit. Berapa menit waktu yang dia perlukan untuk menempuh jarak 30 kilometer? Ini bisa pakai rumus JKW, bisa pakai perbandingan. Coba ya kalau pakai perbandingan ya. Unsur yang diketahui adalah jarak sama waktu. Jadi di sini punya jarak sama waktu. Ketika jarak yang ditempuh 4 kilometer, waktunya adalah 8 menit. Nah, jadi kalau jarak yang ditempuh 30 kilometer, waktunya berapa menit? Nah, karena di sini unsurnya adalah jarak dan waktu, maka dia senilai ya. Ini jaraknya makin jauh, waktu yang diperlukan juga makin lama. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Kalau senilai ditulis persamaannya apa adanya atau dua-duanya dibalik gitu ya. Ini Kak Nur coba yang dua-duanya dibalik ya. Tadi kan udah yang sesuai. Kalau dua-duanya dibalik, maka ini dibalik yang kiri, 30/4. Yang kanan juga dibalik, jadi X/8 gitu. Nah, kita kan mau cari X-nya saja, maka 8-nya pindah ke ruas kiri, dapat 30/4 dikali 8. Mana yang bisa dicoret-coret? Ini dicoret, dicoret, tinggal 2. 30 dikali 2 itu dapat 60. Maka jawabannya adalah 60 menit. Nah, 60 menitnya adalah 1 jam gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang nomor 21. Kak Nur lanjut dulu ya. Nomor 21. Ini kalau deret sih kita harus mencari polanya ya. Nah, ada 47.
Nah, terus langsung ditanyakan, terus gimana nih kita cari polanya? Pakai yang belakang. 35 ke 32 kurangi 3. 32 ke 29 kurangi 3. Maka ini harus dikurangi 3. Dikurangi 3 tuh dapat 44 ya. Nah, ternyata di sini ada dua nih yang jawabannya 44. Maka kita sekali lagi. Dari 44 kurangi 3 tuh dapatnya adalah 41. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, Kak Nur coba lanjut dulu ya sampai ke 25 dulu. Nanti di akhir bisa ada pertanyaan jika waktunya masih ya. Yang nomor 22 dulu. Nah, nomor 22 ada soal cerita. Tarif parkir sebuah mall untuk 1 jam pertama adalah 3.000 dan 500 untuk setiap 1 jam berikutnya. Nah, Mino nih masuk mall pukul 14.25. Keluarnya jam 17.11. Maka ia harus membayar parkir sebesar berapa? Nah, coba kita kurangkan ya. Dia kan keluar pukul 14.25. Masuknya itu, kebalik. Dia masuk jam 14.25. Keluarnya jam 17.11. Ini coba kita kurangkan. Ingat ya, ini dari jam ke menit itu bukan lagi pinjamnya 10 tapi 60 gitu. Ini 11 dikurangi 5 adalah 6. Ini kan tinggal 0 ya. Nah, tinggal 0, terus dia pinjam dari yang depan. Tapi jadinya bukan 10, melainkan 6. Nah, karena kan 1 jam itu 60 menit. Maka ini dapat 4. Si 17 sudah dipinjam 1 jam, maka dia tinggal 16. Nah, 6 kurangi 4 itu adalah 2. Maka Mino ini parkir selama 2 jam 46 menit. Nah, karena dia kan tidak ada hitungan pembayaran dalam menit, maka ini dibulatkan. Dibulatkan menjadi 1 jam. Sehingga totalnya Mino ini parkirnya dihitung selama 3 jam. 1 jam pertama itu adalah 3.000. 1 jam kedua itu adalah 500. Lalu 1 jam ketiga itu adalah 500. Sehingga kalau dijumlahkan ini dapat hasilnya adalah 4.000. Jadi dia harus parkir sebesar 4.000. Wah, ini murah sekali ya. Parkir 3 jam cuma 4.000. Ini di mall mana nih? Oke. Lanjut dulu ya Chelsea Zora ya ke nomor 23. Oke, nomor 23. Ini soal mengenai perbandingan lagi nih. Nah, sebuah mesin fotokopi dengan kecepatan konstan mampu memfotokopi 40 lembar dalam waktu 8 menit. Berapa lama diperlukan untuk memfotokopi 90 lembar? Ini adalah perbandingan unsurnya itu adalah lembar sama waktu. Nah, untuk lembar pertama dia bisa 40 lembar dalam waktu 8 menit. Dan kalau dia mau 90 lembar, ini waktunya berapa? 40 ke 90 ini bertambah, maka waktunya itu pasti makin lama ya. Nah, dia adalah perbandingan senilai. Kan boleh langsung ditulis atau dibalik dua-duanya ya kalau senilai ya. Maka ini Kak Nur balik aja dua-duanya. Jadi 90 per 40 sama dengan X per 8. Maka diperoleh X sama dengan
90/40, 8-nya pindah jadi kali. Maka diperoleh X. Apa yang bisa dicoret? Nolnya dicoret atas sama bawah. Habis 8/4 adalah 2. Maka diperoleh 9 kali 2 adalah 18. Sehingga jawabannya adalah yang A, yaitu adalah 18 menit. Oke, ini kan ternyata udah sampai 20-30 ya. Tapi Kak Nur, sekalian aja selesaikan sampai 25 ya chassis juara ya. Tinggal 2 nomor nih, biar semuanya terbahas dari nomor 1 sampai 25. Tuh. Oke, nomor 24 dulu. Nah, nomor 24 ini adalah soal mengenai skala jarak sebenarnya sama jarak pada peta. Untuk rumusnya ini ya. Nah, ini segitiganya mirip-mirip segitiga JKW nih. Nah, yang ditanya tuh skala. Skalanya rumusnya ini nih, skala JP/JS. Tuh, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Jarak pada petanya tuh berapa? 15 cm. Nah, jarak sesungguhnya itu kan 600 kilometer. Namun dia maunya dalam senti. Maka 600 kilometer ini menjadi 60 juta sentimeter. Nah, ini kalau kita sederhanakan diperoleh hasilnya adalah 1/4 juta. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, ini memang harus hafal segitiganya ya. Nanti kalau udah hafal segitiganya sih cepat untuk ngitungnya. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah nomor 25. Nah, nomor 25 ada soal mengenai bilangan. Jika diketahui A8 B10 C20, maka hasil dari 2C dibagi B dikali A. 2 kali 20 dibagi B-nya 10 dikali A-nya 8. Ini sama dengan berapa? Nah, kita mengerjakannya dari kiri ya. Maka 2 kali 20 adalah 40. Bagi 10 dikali 8. Dari kiri lagi. 40 bagi 10 adalah 4. Dikali sama 8. Maka 4 dikali 8 hasilnya 32. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh. Baiklah, di sini sudah ada pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 25. Nah, alhamdulillah ya, terbahas semua nih chassis juara. Ini yang masih bertahan ada berapa chassis juara nih? Coba Kak Nur lihat. Wah, ada 14. Keren sekali semangatnya chassis juara semua. Nah, ini baru pertemuan kedua ya, ya kan? Jadi masih ada kelas yang selanjutnya lagi ya. Nah, untuk yang matematika dasar, sepertinya ini cuma ada satu kelas ya, yang besoknya lagi. Oh, ada yang gabungan juga. Jadi masih ada dapat yang matematika dasarnya juga. Nah, baiklah chassis juara semua. Ini ada siapa aja? Ada Irma, ada Chandra, ada Hafiz, ada Akbar, ada Fajar, ada Ali, ada Nova, Novita, Kanisa, Raffi, Raka, sama Yudhistira. Wah, terima kasih banyak ya. Ini chassis juara ya. Semuanya semangat bertahan dari awal sampai akhir. Nah, untuk matematika dasar pada malam hari ini sepertinya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga belajarnya kita pada malam hari ini bermanfaat untuk chassis juara semua dan juga menambah persiapan chassis juara untuk tes sehingga besok bisa lolos dan tercapai cita-citanya semua ya. Amin. Nah, untuk malam hari ini Kak Nur cukupkan dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.